Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin, amin. Wa indarra wa fi wujubihi ujratul misli muddatan naqli auju asahhuha tajibu in nukila ba'dal qabdi la qablahu. Dan pada wajibnya pada mewajibkannya akan upah misil pada masa memindahkan itu ada beberapa wajah. Ini masih pembahasan terkait dengan belakang. Pokok pembahasannya adalah jika seseorang menjual tanah, di tanah itu ada batu milik penjual yang sudah tertimbun dalam tanah, maka batu tersebut tidak ikut terjual. Yang ikut terjual adalah batu yang memang adanya dari sana atau batu yang sudah dibuat bangunan. Sementara batu yang tertimbun tidak termasuk dalam penjualan tanah dan tidak ada khiyar bagi pembeli. Kalau pembeli mengetahui keadaan tersebut, hanya saja penjual wajib memindahkan batu dan meratakan tanah setelah batu diambil, dan tidak wajib bayar upah masa pemindahan batu kalau tahu. Kalau nggak tahu, si pembeli nggak tahu dengan kondisi tanah ada batunya, dan ketika dibongkar batunya tidak merugikan tanah, maka dia tidak boleh khiyar dan wajib kepada penjual memindahkan dan meratakan tanah dan tidak ada upah semasa pemindahan. Jika memindahkan batu tersebut merusak tanah, memudaratkan tanah, maka pembeli punya hak khiyar. Jika dia melanjutkan jual beli, tetap jual beli, maka wajib kepada penjual memindahkan batu, meratakan tanah. Kemudian tentang wajibnya upah itu ada beberapa pendapat. Nah, wajib memindahkan batu iya, wajib meratakan tanah iya, tapi di masa pemindahan itu apakah penjual wajib menyerahkan upah
kepada pembeli, wa fi wujubihi, dan pada wajibnya khiyar ujratal misli, akan upah standar, muddatan naqli, di masa memindahkan batu, karena memindahkan batu itu telah menghalang si pembeli untuk memanfaatkan tanah, aujuhun, itu beberapa wajah. As-sahhuha, yang paling kuat dari wajah-wajah tersebut, tajibu, wajib ia membayar upah, in nukila ba'dal qabdi, jika dipindahkan akan ia batu setelah tanah dikobat. La qablahu, tidak wajib upah kalau dipindahkan sebelumnya dikobat. Kenapa wajib upah? Li'anna naqla mufawwita lil manfaati, karena sesungguhnya memindahkan, li'anna naqla mufawwita lil manfaati muddatahu jinayatun minal bahid, karena sesungguhnya proses pemindahan yang melenyapkan ia proses pemindahan bagi manfaat di masanya pemindahan itu merupakan jinayat dari penjual. Wahia madmunatun alaihi ba'dal qabdi, dan dianya jinayat itu dinilai, dibayar terhadapnya penjual setelah dikobat, tidak sebelum dikobat. Menurut pendapat yang dikuatkan, murajjah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tajibu mutlaqan, wajib ia upah mutlak. Mutlak artinya baik batu itu dipindahkan oleh penjual setelah dikobat atau sebelum dikobat, baik batu itu dipindahkan oleh penjual setelah tanah diserahkan kepada mustari atau sebelum diserahkan, itu makna mutlak. Binaan didasari kepada ala annahu yatmanu jinayatahu qabla qabdi, sesungguhnya penjual itu menanggung ia penjual, membayar ia penjual akan jinayatnya penjual sebelum qobat. Wasalisu, wajah ketiga, la tajibu mutlaqan, tidak wajib ia upah secara mutlak. Kenapa tidak wajib upah? Lianna ijazatal mustari ridho bitalafil manfaati muddatan naqli, karena sesungguhnya sikap ijazah itu melanjutkan jual beli, dia punya hak khiyar tapi dia milih untuk melanjutkan, karena sesungguhnya ijazah mustari, tindakan atau sikap melanjutkan jual beli oleh pembeli, itu dianggap ridho dengan talaf manfaat pada masa memindahkan batu. Pasti pembeli itu tahu kalau jual beli dilanjutkan, berarti dia harus memberi peluang kepada kepada penjual untuk memindahkan batunya. Nah, semasa memindahkan batu dia terhalang mengambil manfaat dari tanah tersebut. Berarti konsepnya ridho bima yatawalladu min. Wa yajril khilafu fi wujubil arsy, berlaku khilaf tersebut, pendapat 1, 2 dan 3 tentang wajibnya ganti rugi. Nah, tentang wajibnya ganti rugi fima, dalam kejadian atau kasus lau baqiya fil ardi ba'da taswiyati aibun, jikalau tersisa pada tanah
setelah diratakan oleh kekurangan. Kalau batunya besar-besar itu pasti akan ada kekurangan pada tanah. Tanahnya tidak lagi rata, pasti bekas galian batu itu tanahnya berlubang-lubang. Nah, berlubangnya tanah itu akan diganti dengan arsu. Berapa harga tanah ketika tidak berlubang? Berapa harga tanah setelah mengalami lubang-lubang tersebut? Perbedaan harga itulah namanya arsu. Wajib enggak si penjual membayar kepada pembeli? Di sana ada 3 pendapat. Nah, pendapat pertama, iya. Kalau batu dipindahkan setelah qada, tidak kalau sebelum qada. Pendapat yang kedua, wajib mutlak. Pendapat ketiga, tidak wajib mutlak. Titik. Ini tempat berhentinya kemarin. Wa yadkhulu fi bai'il bustani bi qawlihi bi'tuka hadzal bustana al-ardu wasyajaru wal-hitanu. Masuk di dalam menjual kebun dengan perkataannya penjual, saya jual kepada kamu akan ini kebun, bukan ini tanah, tapi ini kebun. Apa yang masuk? Fa'il yadkhulu, tanah itu sendiri, pohon-pohonnya dan pagarnya. Kenapa? Li'annahu la yusamma bustanun biduni dzalik. Karena sesungguhnya tidak disebut akan ia tanah sebagai kebun tanpa demikian. Jadi syarat kebun itu 3, ada tanahnya, ada tanamannya, ada pagarnya. Ya bisa dikatakan kebun kalau nggak ada tanaman. Ya, ini kebun saya, rimbo aja isi, itu kan kebun tuh namanya. Nah, kebun itu ada tanaman di dalam. Kalau rimbo isinya, itu namanya hutan rimba. Wa kadzalikal bina, begitu juga masuk bangunan. Mungkin di sana ada saung, di sana ada pondok kecil. Alladzi fihi, yang ada ia bangun dalam, yang ada ia bangunan dalamnya kebun. Yadkhulu, itu masuk ia bangunan alal mazhab. Wakila, pendapat kedua, tidak masuk. Karena dasar hukum tadi, kebun, tanah bisa disebut kebun tanpa bangunan. Enggak mesti untuk disebut kebun itu mesti ada bangunan. Wakila bidukhulhi kaulani, dalam hal masuknya bangunan atau tidak masuknya bangunan itu 2 kaul. Wahia at-turuqul mutaqaddimah, dan dianya pembahas masalah tersebut adalah turuk yang telah terdahulu dalam masalah masuknya bangunan ke dalam menjual tanah. Masalah terdahulu itu masalah awal. Wa yadkhulu fi bainil ardi, mana? Dah jauh di pangkal. Nah, di awal bab. Dari awal bab. Babun bainal usul wasimar. Qala, jikalau seseorang penjual mengatakan bi'tuka hadil ardh, aku jual sama kamu ini tanah, bla 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 bla, wa fiha bina'un wa sajarun, di dalam tanah itu ada bangunan dan pohon. Fal mazhabu annahu
yadkhulu. Nah, pendapat mazhab sesungguhnya masuklah bangunan dan pohon di dalam menjual tanah tersebut. Nah, di sini turuk karena labelnya mazhab. Nah, tarik yang kedua, wa tariqus tsani bihima qaulani wa tariqus tsalis qat'u bi adamil dukhuli fihima. Itu maksudnya turuqil mutaqaddimah. Jadi ketika menjual kebun, untuk masuknya tanaman, untuk masuknya pagar itu sepakat ulama. Tapi untuk masuknya bangunan berlaku padanya 3 turuk yang telah terdahulu dalam masalah menjual tanah, apakah masuk bangunan atau tidak. Wa yadkhulu fi bainil qaryati al-abniyah, dan masuk di dalam menjual kampung. Ini apa ceritanya ini? Sepakat ini mama satu kampung mau pindah ke Jerman, pindah ke Palestina. Jadi mereka mau jual kampungnya. Nah, masuk dalam menjual kampung biqaulihi, dengan perkataannya seseorang, bi'tuka hadil qaryah, saya jual sama kamu ini kampung. Apa yang masuk? Al-abniyah, bangunan-bangunan, sahat, halaman-halaman, yuhitu biha, yang meliputi dengannya oleh batas kampung, yang meliputi dengannya sahat, hamparan-hamparan halaman oleh batas kampung. Batas utara yang kampung Cubadai, batas selatan yang kampung Lebak Banda Bakali, batas selatan dengan kampung Jua, batas utara dengan kampung Banda Bui. Nah, seluruh yang masuk di batas kampung itu, seluruh yang terangkum di batas kampung itu masuk ke dalam. Wa fil asjari wasatuha khilafus sabiqu as-sahihu dukhuluha. Kemudian dalam masalah pohon-pohon yang ada di tengah-tengahnya kampung, kemudian pada masalah pohon-pohon yang ada di tengah-tengahnya kampung, itu perbedaan pendapat yang telah terdahulu. Nah, itu dalam masalah menjual tanah, masuk gak pohon, 3 tarik. Nah, di sini juga berlaku hal tersebut. As-sahihu dukhuluha, pendapat yang kuat adalah masuknya pohon. Jual kampung masuk pohon. Lan mazari, tidak masuk persawahan. Ai la tadkhulu ala sahih, artinya tidak masuk ia sawah-sawah ketika dijual kampung. Kama law halafa la yadkhulul qaryah, perbandingannya adalah jikalau bersumpah ia seseorang la yadkhulul qaryata, dia tidak akan masuk ke satu kampung, fa innahu, maka sesungguhnya seseorang la yahnatsu, itu tidak melanggar sumpah ia dengan memasukinya seseorang akan kawasan persawahannya kampung. Nah,
kampung saya nggak bisa tasawurnya, karena sawah ada di celah-celah kampung. Kampung sawah, kampung sawah, kampung sawah, kampung sawah. Tasawurnya bisa di Lubuk Kilangan ini. Lubuk Kilangan, Bandar Buat, Darung, terus ke bawah. Kawasan sawah ada di daerah mana nama itu, Tarantang. Nah, kalau seseorang bersumpah demi Allah, saya tidak akan masuk ke Lubuk Kilangan, lalu dia pergi ke Tarantang situ, katakanlah di Tarantang itu belum ada perumahan, sawah aja isinya, masuk dia ke sawah situ pergi bertani atau cari belut, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Jadi ketika bersumpah tidak masuk kampung, masuk ke sawah, tidak melanggar sumpah, berarti kata-kata kampung tidak mencakup sawah. Maka kalau dikatakan sejual kepada kampung-kampung ini, maka sawahnya nggak masuk. Itu disebut tanzir. Nah, jadi dibandingkan hukum jual beli kampung masuk sawah atau tidak dengan hukum yang sudah disepakati, yaitu orang bersumpah tidak akan masuk kampung, kalau masuk sawah dia tidak dianggap melanggar sumpah. Wa fi nihayati annaha tadkhulu, di dalam kitab Nihayah sesungguhnya kampung, sesungguhnya sawah itu masuk ya. Berkata Imam Ibnu Kajji, in qala bi huquqiha dakhalat wa illa khalaq, jika berkata ia penjual, bi'tuka hadhil qarya bi huquqiha, aku jual sama kamu ini kampung dengan hak-haknya kampung, dakhalat, ini saya masuk ya sawah-sawahan. Wa illa jika tidak, cuman bi'tuka hadhil qarya saja, fala, maka tidak masuk ia persawahan. Berkata Imam Rafi'i, wa huma gharibani, keduanya dua pendapat itu gharib kedua-duanya. Wa abbara fil muharrari bis sahih, mengibaratkan ia Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar dengan kalimat sahih, bis sahih dengan pendapat yang sahih. Titik. Wa yadkhulu fi bai'id dari bi qawlihi bi'tuka hadhihi ad-dar al-ardu wa kullu bina'in biha hatta hamamuha li'annahu min marafiqiha, masuk di dalam menjual rumah dengan perkataan penjual, saya jual sama kamu akan ini rumah, masuklah tanahnya, dan setiap bangunan yang ada di rumah tersebut, kembali ke rumah, setiap bangunan yang ada di rumah tersebut, hatta hammamnya, kamar mandinya. Karena sesungguhnya hammam itu termasuk daripada perlengkapan rumah. Walau kana fi wasatiha asjarun, kalaulah ada di tengah-tengahnya rumah itu pohon-pohon. Nah, rumah orang sekarang ya, dan rumahnya ada pohon beringin, bahkan ada pohon nangka. Nangka itu katanya neneknya yang tanam sehingga nggak mau dipotong. Jadi ada pohon hidup, bukan pohon mati, pohon hidup ada di tengah rumah. Entah bagaimana caranya, yang jelas tanah, ada pohon yang tumbuh di dalam tanah, yang tumbuh langsung ke tanah di tengah rumah. Masuk atau tidak? Fabi dukhuliha khilafus sabit, dalam masuknya pohon tersebut itu khilaf yang telah terdahulu,
Ketika dikatakan khilaf yang telah terdahulu, itu 3 tarik yang tadi. Wa hakal imamu aujuhan, telah menceritakan oleh Imam Haramain akan beberapa wajah. Thalithuha, pendapat yang ketiga, wajah yang ketiga adalah in kasurat, jika banyak ia pohon, bihaisu yajuzu tasmiyatud dar bustanan, sehingga boleh menyebut rumah itu dengan kebun. Lam tadkhul, misalnya tidak masuk. Wa illa, jika tidak, pohonnya enggak banyak, dikit, sehingga tidak cocok dikatakan perkarangan rumah itu kebun, masuk ya pohon. Jadi kata Imam Haramain, ada wajah yang ketiga memberikan rincian hukum tergantung kepada pohon itu banyak atau dikit. Kalau saking banyaknya sehingga disebut itu kebun dan rumah, maaf, ya, kebun dan rumah, maka masuk, maka tidak masuklah pohon tersebut. Tapi kalau tidak layak dikatakan kebun, hanya sebatang 2 batang, maka masuklah kebun itu, masuklah pohon itu di dalam penjualan rumah. Lal mangkul, tidak masuk benda-benda yang bisa dipindah. Contoh dalwi ember, bakroh, tali ember, sarir, ranjang, hamam khasbi, WC dari kayu, dan masuklah pintu-pintu yang sudah ditancapkan. Pintu yang ditancapkan artinya sudah dipasang erat, dan lingkarannya pintu, halakuha, lingkarannya pintu. Lingkarannya pintu kalau sekarang kunci. Kalau dulu tuh lingkaran pintu, pintu orang Arab itu ada besi bulat yang dekatkan di pintunya. Jadi kalau kita bertamu tinggal goyang itu sih, tak. Besi bulat sebesar ini, itu lengket di pintunya untuk pegangan. Itu namanya halqah. Kalau sekarang udah simpel, antara gagang pemegang pintu dan kunci itu sepaket. Nah kalau lemari itu pegangannya itu halqah namanya. Kemudian kuncinya pintu, wal ijanah al-musbit, yang tetap, baca dengan kasrah hamzah, tasdid jim, ijanah. Apa itu ijanah? Ma yuksalu fiha, atau ma yuksilu fiha, sesuatu yang mandi ya seorang di dalamnya. Apa namanya? Tempat masuk berendam orang dewasa. Bisa tiduran di situ, isi air, isi uang, masuk badan sampai nyantai, panjang keramik. Hah? Atau ya memang di rumah-rumah kita itu nggak ada. Oh, bejana ada. Bejana.
Bejana. Hah? Gak tahu namanya. Atau seni misalnya bahasa. Ini udah canggih kitabnya. Batkub namanya Batkub, B-A-T-H-T-U-B. Tahu sangat? Ada yang harganya $323. Allah, tahu. Bak mandi dulu. Itu Allah. Yang mandi itu kayak di Jadi ada silufiha. Maka saya bilang kitabnya sudah keren. Walaupun di zaman dulu itu sudah ada. Nah, itu namanya ijanat. Ma yang silufiha, benda yang orang tuh mandi di dalamnya. Nah, waktu kecil saya punya baskom. Ini untuk orang dewasa ini nggak ada. Yang musbit itu yang dicor ke lantai. Yang di. Kemudian raf. Kemudian sulam tangga. Kemudian musmiran, tempat jemuran. Wa kaza asfal min hijrai raha. Itu juga bagian bawah dari dua batu penggilingan. Batu penggilingan tahu? Batu zaman mereka giling, dua batu yang didempetkan, digiling. Yang di bawahnya itu biasa nempel ke lantai. Itu masuk, di atasnya boleh bawa, yang di bawahnya itu tinggal. Nah, batu giling cabai nggak masuk, karena dia nggak lengket ke lantai. Ini batu gilingan gandum. Ya, di film sinema ada. Yadkhul itu masuk ya menurut pendapat sahih. Kenapa masuk li sabatihi? Karena tetapnya. Wasani la yadkhulu. Pendapat yang kedua tidak masuk karena dia mangkul. Dia termasuk barang mangkul. Wa inna ma usbita, hanya saja ditetapkan akan ia li suhulil irtifaq bihi, supaya mudah dimanfaatkan dengannya, mudah dipergunakan dengannya. Kaila yatazazza indal istimar, ketika dia, supaya dia tidak bergoyang ketika dipakai. Nah, begitu juga ada sebahagian dispenser yang dibaut ke lantai. Nah, dibautkan ke lantai. Apakah dispenser itu diangkat tetap di lantai? Enggak. Itu juga ada sebuah mesin yang dibawa juga ke lantai. Mesin apa? Giling cabai. Itu kan di lubang ini cor dulu ke lantai. Apakah itu ketika kita jual rumah harus tinggal gilingan mesin penggiling cabainya? Karena dianggap asbat, musbit? Enggak, itu nama usbit. Ditetapkan supaya mudah dipakai. Nah, jadi konsepnya mudah, barang yang tetap, yang nggak bisa dibongkar. Nah, itu masuk, itu nggak dibawa, nggak boleh dibawa. Sudah ikut menjadi hak
si pembeli. Walaupun dia nggak tahu, kita bongkar, kita berurusan di akhirat. Nah, kita akan berurusan di akhirat. Wal a'la minal hajarain. Wal a'la minal hajarain. Bagian atas dari dua batu. Mana di atas? Wa misluhu kullu ma taqafa alaih naf'un musbit kalita ibihir tanur sunduk tahun kemudian alat safina. Dan masuk juga yaitu yang atas dari dua batu. Dua batu mana lagi? Batu yang di penggilingan juga. Batu penggilingan yang di bawah saja khilaf. Yang bagian bawah dari dua batu penggilingan situ khilaf. Kenapa yang atas justru sepakat ulama? Yang atas itu justrunya sepakat untuk tidak masuk. Kayaknya itu tidak masuk. Maaf, yang tadi salah arti. Warrafu wassulamu musmaran. Musmaran itu naat kepada rafu dan sulam. Rak dan tangga yang dipaku kedua-duanya. Mana a'la itu? Mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Itu naat.
atau semua. Wa tadkhulu, baca dulu matanya. Wa tadkhul abwabul mansubah, masuklah pintu yang sudah ditancapkan, yang sudah dipasang, dan halakohnya pintu, dan ijanah dan rafu wassalam musmaran, rat dan tangga yang dipaku keduanya. Wa kaza, begitu juga masuk asfalu min hajarai raha, yang bagian bawah dari dua batu penggilingan ala sahih, wal a'la, dan masuk juga yang bagian atas dari dua batu, dan masuk juga yang bagian atas dari dua batu. Wa miftahu, walakin anak kunci, miftahu walakin anak kunci dari kunci. Walakin itu pacar yang fathah lam. Apa itu walakin? Ma yulaku bil babu, sesuatu yang dikunci dengannya akan pintu. Musbitin, kunci yang tetap. Anak kunci dari kunci yang tetap. Nah, itu kunci pintu itu namanya kunci yang tetap. Tapi kalau kunci kantin itu kunci yang enggak tetap. Nah, gembok. Maka gembok itu kalau jual rumah, kalau kunci rumahnya pakai gembok, gemboknya enggak ikut. Kalau gemboknya enggak ikut, anak kuncinya enggak ikut. Tapi kalau kuncinya nempel di pintu, maka anak kuncinya ikut. Walaupun anak kunci itu mangkul. Nah, kunci kan mangkul kan? Nah, kalau anak kunci mangkul berarti nggak masuk. Itu mungkin menyusahkan orang. Memang anak kuncinya mangkul, tapi kuncinya kan tetap. Masuk kedua-duanya merupakan asal. Kenapa masuk? Li'annahuma tabi'ani li syai'in musbit. Supaya jelas. Karena sesungguhnya keduanya, batu yang bagian atas sama anak kunci itu ngikut keduanya bagi sesuatu yang tetap. Betul, berarti bagian atas dari dua batu penggilingan. Walaupun dia mangkul masuk juga, karena dia pasangan daripada bagian bawah yang dicor ke lantai. Anak kunci walaupun mangkul, tapi dia ikut kepada sesuatu musbit, yaitu kunci yang tetap di pintu. Watsani la yadkhulani. Pendapat kedua tidak masuk kedua-duanya. Nazron, karena memandang ila anahuma mangkulan, sesungguhnya kedua-duanya itu mangkul kedua-duanya. Mana solusinya? Solusinya adalah penjual meminjamkan kunci ke pembeli supaya diduplikat. Nah, atau dia mau beli kunci itu di harga terpisah. Nah, itu ikut pendapat kedua. Nah, sekarang ini batu penggilingan gandum ada. Menurut konsep hukum fikih yang tetap di lantai itu tinggal. Tapi yang ini kan bisa saya bawa. Ini kamu mau beli atau mau cari yang lain? Itu. Nanti boleh dengan harga terpisah. Nah, sekarang anak kunci mau saya bawa ini. Anak kunci kan mangkul. Nah, kamu mau beli anak kunci saya atau saya pinjamin duplikat? Apa kata pembeli? Kamu mencuri rumah saya. Nah, siapa yang tenang kalau ada anak kunci sama orang? Maka kalau kita berpikiran sehat, berpikiran tenang, kita akan beli. Kalau kita berpikiran panas, kita bongkar kuncinya, beli kunci baru. Tergantung pembelinya emosi atau enggak emosi. Nah, ini enggak bijak nih pendapat kedua. Wal khilafu fil a'la mabniun ala dukhul asfal. Perbedaan pendapat tentang batu bagian atas itu didasari kepada masuk batu bagian bawah. Kalau kita mengatakan batu penggilingan bagian bawah tidak masuk karena bisa dibongkar,
karena dia bagian perabot, bagian perabotan, bukan bagian bangunan. Kalau kita katakan bagian bawah tidak masuk, otomatis bagian atas nggak masuk. Kalau kita katakan bagian bawah masuk, maka bagian atas pasti masuk. Bagian atas khilafiyah. Kenapa kuat masuk? Karena dia ngikut bagian bawah, karena itu pasangannya. Sarahabihi menegaskan ia Imam Nawawi dengan yang pendapat, menegaskan ia Imam Rafi'i dengan yang pendapat dalam kitab Syarah Kabir dan kitab Muharrar, menggugurkan ia Imam Nawawi akan masalah ini dari Raudhah sama dengan Mihad. Nah, Mihad kan nggak bahas. Kila wa asqata minhu taqyida bi janat, dan menggugurkan juga ia Imam Nawawi darinya Raudhah akan mengkaitkan ijanat. Apa namanya? Betak. Tulisannya B-A-T-H-U-B. betak. Bet. Inggris. Iya. Kalau santri betaknya itu ada 4 buah di sebelah kiri sini. Nah, jadi Imam Nawawi menggugurkan mengkaitkan ijana dengan musbitah. Musbitah nggak musbitah, Imam Nawawi nggak sebut, karena ijana itu secara keseluruhan dia musbit. Nah, pasti pemasangannya dilengketkan dengan kamar mandi, nggak ada yang diletakkan begitu saja, kecuali mungkin terbuat daripada batu organik. Nah, yang ukurannya berat, walaupun masuk ke sana orang berat 150 sampai 250 kilo, aman-aman saja, itu nggak apa-apa. Sehingga Imam Nawawi tidak memberikan kait ijanat itu musbitah atau enggak musbitah. Yang jelas kalau jual rumah ijanatnya masuk. Kemudian hikayah wajah padanya. Musannaf Imam Nawawi juga menggugurkan hikayah wajah padanya. Pada dua masalah setelah ijanah, yaitu masalah raf sama tangga. Ini Imam Nawawi tidak singgung masalah musbitah atau tidak musbitah, karena secara zahir tangga itu musbitah, raf itu musbitah. Tangga rumah ada nggak musbitah? Tangga naik ke tingkat 2 ada nggak musbitah? Biasanya seringnya musbitah, sehingga Imam Nawawi nggak mengatakan tangga musbitah, rak-rak yang musbitah. Tapi di sini dalam kitab Minhaj itu jelas musmaron, dipaku kedua-duanya. Maka kalau tangga-tangga untuk peralatan listrik itu gak masuk. Walafzul Muharrar, redaksi kitab Muharrar begini: wa kazal ijanat wa rufuful musbitah wassalasil wassalalim musmarah. Begitu juga masuk dalam menjual rumah ijanat, rufuf, rak-rak yang tetap, salalim, tangga-tangga yang dipakukan, wattahtani, tahtani yang bagian bawah, min hajarai roha, dari 2 batu penggilingan, ala asahir wajhi,
berdasarkan pendapat As-Saf dari dua wajah. Ini redaksi dari Muharrar. Wa fahimal musannifu an-naqida wa hikayatul khilaf lima waliyahu faqat. Memahami oleh musannaf sesungguhnya takyid dan hikayah dua khilaf itu bagi sesuatu yang mengiringi kedua-dua akannya sesuatu saja. Lima waliyahu, bagi dua yang mengiringinya saja. Dua yang mengiringinya adalah tangga sama bagian bawah dari batu penggilingan. Wa yadkhulu fi bai'id dabbah na'luha, masuk dalam menjual hewan tunggangan oleh sendalnya hewan tunggangan. Litisalihi biha, karena bersambungnya sendal dengannya hewan tunggangan. Jadi kalau beli kuda itu sendal kuda itu masuk, atau sepatu kuda itu masuk. Begitu juga pakaian budak, alati alaihi, yang ada ia pakaian di atasnya budak. Alati kepada siabil abdil lati, pakaian budak yang alaihi, yang ada ia di atasnya. Tadkhulu, itu masuk ia fi bai'ihi, dalam menjualnya budak menurut pendapat As-Saf, karena uruf demikian mengatakan kalau beli budak pasti dengan pakaiannya. Sama dengan membeli barang pasti dengan kardusnya. Nah, itu uruf. Nggak ada beli barang kardusnya nggak dikasih. Kalau minta kardus tambah harga lagi, itu nggak ada dalam konsep uruf. Nah, begitu sepertinya membeli budak pasti ikut pakaian yang sedang dipakai saat kita angkat. Sebagaimana mantasnya akannya pendapat dari Imam Ghazali. Kultu, aku katakan, al-asafu la tadawul siyabul abdi fi bai'ihi wallahu a'lam. Pendapat asaf tidak masuk pakaian budak dalam menjual budak, wallahu a'lam. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Rafi'i, inna sahibat tahzib wa ghairihi rajjahahu, sesungguhnya pengarang kitab tahzib dan selain pengarang kitab tahzib itu menguatkan mereka akannya pendapat pakaian budak tidak masuk. Mustadrikan bihi tasihal Ghazali biqaulihi, hakadan Imam Rafi menistidrak, artinya menyisipkan. Istidraka artinya menjemput yang tertinggal, artinya menyisipkan dengannya tashih Imam Ghazali dengan perkataan beliau lakin hilaf. Wakilah pendapat kedua, yadkhulu satrul awra dunawiri, ketika menjual budak maka masuklah pakaian yang menutup aurat, tidak selain menutup aurat. Berarti pakaian yang ada di antara pusar dan lutut saja yang masuk, lain yang di atas pusar di bawah lutut itu dilepas. Wal amatu kal abdi, budak wanita itu sama dengan budak laki-laki, jadi auratnya sama dalam masalah pakaian yang terjual, pakaian yang ikut terbawa dengan penjualan budak, tidak ada bedanya. Mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat tersebut Al-Amah Kal-Abdi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim.
Fir'aun, idza ba'a syajaratan rutbatan, apabila menjual ia seseorang akan pohon yang masih tumbuh, masih basah. Kalau kita bahasa yang masih hidup, Arab tidak menggunakan bahasa hidup untuk pohon karena enggak ada ruh, maka menggunakan bahasa rutbah. Apabila menjual ia seseorang akan pohon yang masih hidup, niscaya masuklah urat-uratnya dan daunnya. Kemudian tentang daun tut, al-mabi'i syajaratuhu, yang dijual pohonnya tut, fir rabi', pada musim subur. Wa qad kharaj, sungguh telah keluar ia daun tut, wajhun, itu ada satu pendapat mengatakan annahu la yadkhulu, sesungguhnya daun tut itu tidak masuk dia, li'annaha kasamati sairil asjar, karena sesungguhnya daun bagi pohon tut itu sama dengan buah bagi pohon-pohon yang lain. Kenapa daunnya dianggap bernilai seperti buah bagi pohon yang lain? Yurabba bihi dudul qazzi, karena dikembangkan dengannya daun tut akan ulat sutra. Dan dianya daun adalah warakul abyadil unsa, daun putih yang betina, daun putih yang betina. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Ibn Rif'ah dan kitab Kifayah dan kitab Matlab. Nah, coba lihat tut. Tumbuhan yang daunnya untuk ternak ulat sutra. Yang ada nama di sini. Nah, pohon murbai. Tapi ada buah nih, seperti buah ceri. Bukan ini kayaknya. Tanaman murbai, Morus alba, kesehatan kulit. Orang India pasti tahu. Murbai, ya sama. Ya itu balik. Murbai. Jadi pohon murbai
itu nilainya adalah di daunnya yang dijual untuk makanan ulat sutra. Nah, kalau kita jual daunnya itu, kalau kita jual batangnya, maka daunnya nggak masuk. Kalau daunnya sudah keluar di musim subur. Kemudian tentang daun nabaki, daun bidara, itu ada satu pendapat dari satu thariq, sesungguhnya itu tidak masuk. Li'annahu yughsalu bi ra'su, karena daun nabak itu dijadikan pencuci dengannya akan kepala. Itu daun untuk bersampo. Nah, kalau kita bawa ke tempat kita, maka semua dedaunan, yang semua pepohonan yang fungsinya pada daun, itu kalau dijual pohonnya, daunnya nggak masuk. Seperti sirih. Nah, jual pohon sirih, daun yang layak panen itu nggak masuk. Seperti pohon cincau. Nah, cincau dibuat dua jenis, ada daripada rumput, ada yang terbuat daripada pohon. Daunnya lebar-lebar, tebal. Nah, bentuk pohonnya sama dengan pohon bunga getah karet. Dia seperti akar yang membesar, lama-lama jadi pohon. Nah, itu pohon kalau kita jual, maka daunnya nggak masuk. Kemudian pohon, lagi yang daunnya diambil, pohon Gambir. gambir. Gambir pohon daunnya, bukan buahnya. Nah, gambir. Maka ketika jual pohon gambir, maka daunnya nggak masuk, yang layak panen. Wa aqsanuha, atau kepada urukuha. Idza ba'a syajaratan dakhala aqsanuha, apabila menjual ia seorang akan pohon, masuklah ranting-rantingnya, kecuali yang kering. Fala yadkhulu, maka tidak masuk ya ranting kering. Li'anna adata fi al-qat'u, karena sesungguhnya kebiasaan pada ranting kering itu dipotong. Ini di zaman masih berlakunya kayu bakar, orang ini paham bagaimana mahalnya ranting kayu. Sampai-sampai minta izin masuk ke kebun karet orang lain untuk mengutip ranting keringnya, dijual ke pasar. Nah, kalau sekarang pohon karet ditebang pun nggak ada orang mau buat kayu bakar, karena jarang yang beli. Bahwa kasamar, maka dianya ranting kering, sama titelnya, sama hukumnya dengan buah-buahan, karena bagian yang dipotong yang bisa dimanfaatkan, termasuk pelepah kelapa. Jadi kalau jual kelapa, pelepahnya yang sudah mati itu nggak masuk terjual, itu boleh diturunin, itu hak penjual. Hari ini itu nggak perlu dibahas karena nggak bernilai. Dulu dulu masih lama, itu termasuk yang dijual ke pasar untuk dibeli oleh orang kedai nasi. Nah, pelepah kelapa, daunnya juga masuk. Pernah masak endok kelapa? Enggak pernah. Enggak bisa baca kitab. Nah. Wa yasihu bai'uha,
sah menjualnya pohon dengan syarat dicabut atau syarat dipotong dan dengan syarat dibiarkan. Wa yutsba'u syartu, dan diikuti akan syarat. Jadi boleh menjual pohon-pohon tadi dengan syarat-syarat yang dikemukakan. Misalnya saya jual pohon kelapa ini sama kamu dengan syarat kamu cabut. Nah, boleh. Artinya dia cabut dari tanah kita, dibawa ke tanah dia. Saya jual pohon kelapa ini sama kamu dengan syarat kamu tebang. Saya jual pohon kelapa ini sama kamu dengan syarat boleh dibiarkan di tanah saya sampai pohonnya mati sendiri. Nah, itu hukumnya sah. Model apapun cara penjualan pohon yang masih hidup itu, yang penting disebutkan dalam syaratnya, maka akan diikuti. Kalau tidak cocok penjual pembeli, jual beli dipasang. Kalau cocok, dijalankan. Wa itlaqu yaqtadil ibqa. Itlaq itu menginginkan ia akan dibiarkan. Kalau enggak ada disebutkan dalam akad syarat cabut, syarat potong, syarat dibiarkan, hanya saja akadnya saya jual pohon kelapa ini sama kamu dengan harga sekian, saya beli. Enggak ada menyinggung masalah harus ditebang atau bagaimana, maka hukum adat mengatakan dia dibiarkan sampai mati di situ. Maka penjual tidak punya hak. Penjual tidak punya hak memerintahkan atau menyuruh pembeli untuk mencabutnya. Wal asahu annahu la yadkhulu fi bai'iha magris. Menurut pendapat asah, sesungguhnya tidak masuk dalam menjualnya pohon oleh magris. Dibaca dengan kasrah ra. Arti magris adalah maudi'i gharsiha, tempat tumbuhnya pohon. Haitsu ubqiyat, ketika dibiarkan ia pohon. Lianna ismaha la yatanawaluhu, karena sesungguhnya namanya pohon itu tidak mencakup akannya magris. Lakin yastahiqul mustari manfaatahu, berhak oleh pembeli akan memanfaatkannya magris ma baqiyat syajarah, selama kekallah tanamannya. Ya, ketika dikatakan saya beli pohon kelapa ini dengan syarat dibiarkan pohonnya di sini. Nah, saya beli pohon kelapa ini dengan syarat dibiarkan pohonnya di sini, saya jual. Maka tanah di mana tempat tumbuhnya itu pohon, itu namanya magris, itu tidak ikut terjual. Tetapi pembeli punya hak menggunakan tanah itu selagi pohonnya masih hidup. Maka kalau kita beli pohon-pohon yang ada di penjualan bunga atau pohon-pohon buah, itu harus jelas akadnya. Sebeli pohon ini dengan potnya. Nah, ketika kita katakan sebeli pohon ini, maka tanah yang ada di situ sama potnya nggak masuk. Nah, maka perlu disyaratkan sebeli pohon mangga ini dengan pot dan tanah-tanahnya. Kalau kita beli pohonnya saja dan dia tidak ngasih potnya dan tidak ngasih tanahnya, disuruh kita mencabut akar-akarnya, kita tidak bisa menolak, karena itu hukum syariat begitu. Wasani yadkhulu, pendapat yang kedua, masuk ia magris listihqaqi manfaatahu,
karena berhaknya si pembeli akan manfaatnya majlis. La ila ghayatin, tidak ada hingga penghujungnya. La ila ghayat, tidak kepada sampai satu batasan, artinya selama-lamanya. Walahu, baginya pembeli, berdasarkan pendapat yang kedua ini, idzan qala'at, apabila tercabut ia pohon, au qala'aha, atau dia mencabut akannya pohon, khabar muqaddam lahu muqaddam muakhar ayyagrisa, itu bahwa menanam ia pembeli sebagai gantinya pohon, dan boleh juga dia jual majlis tersebut. Ketika pohonnya tumbang, maka dia datangi pemilik pohon sebelumnya, dia katakan, saya jual sama kamu tanah bekas pohon yang saya beli kemarin. Kalau kamu nggak beli, saya akan tanam pohon lain di situ. Jadi ketika jual pohon, masuklah tanah yang ada di situ. Nah, seluas apa tanahnya itu belum kelar juga hukum fikihnya di sini. Kalau sempat dikatakan sejauh akarnya menjalar, maka susah menjual pohon kelapa. Pohon kelapa itu akarnya akan menjalar di sekitar itu. Minimal 2 meter di pohon kelapa, nggak ada tanaman lain di situ. Kelapa 2 meter dari pohon dia, nggak ada yang berani turun. Kanatis syajaratul mabi'atu yabisatan, jikalau adalah pohon yang dijual tersebut itu kering, artinya sudah mati, niscaya laziman mustariya al-qalmu, mustari si mangkus mansub dengan kata zahir, wajib akan pembeli oleh mencabutnya lil adat, karena adatnya begitu. Walau syarata ibqa'aha batal bai'u, jikalau mensyaratkan ia pembeli akan membiarkannya pohon mati, bisa batal jual beli, karena tidak ada gunanya pohon mati dibiarin. Bikhilafi syartil qal'i awil qat'i, dan sebalik mensyaratkan dicabut atau dipotong, ditebang, maka jual beli sah, karena syarat sesuai dengan aturan. Wa tadkhulul uruqu inda syartil qal'i duna syartil qat'i, masuklah akar-akar, urat-urat ketika disyaratkan cabut, tidak disyaratkan potong. Sejual pohon mati ini ke kamu, syarat cabut, maka urat-urat yang dalam tanah itu hak pembeli. Tapi kalau katakan dan syarat potong, maka urat nggak masuk. Kalau urat nggak masuk, fatuqta'u fihi an wajhil ardi, maka ditebang akan ia pohon padanya syarat potong dari permukaan tanah. Qala zalika jami'ahu al-mutawalli, mengatakan akannya pendapat tadi semuanya itu oleh Imam Mutawalli. Wasakata Ali, dan dia Imam Nawawi atas permasalahan pohon mati, apakah dijual ikut uratnya atau tidak, di dalam kitab Raudhah sama asalnya Raudhah.
wa samratun nakhli al-mabi'i ay talquhu in syuritat lil bai'i awil mustari umila bihi ta'abbarat awla. Bermula buah korma yang sudah dijual akan batangnya itu jika disyaratkan akan ia buah bagi pembeli bagi penjual atau bagi pembeli, niscaya diamalkan dengannya syarat. Telah dikawinkan akan ia buah atau belum? Wa illa jika tidak, jika tidak disyaratkan akan ia buah bagi siapapun dari keduanya, pembeli atau penjual, bagaimana tasawurnya? Biasa kata anha, diam ia penjual pembeli tentang buah, itu niscaya. Fa illam yata'abbar minha syai'un atau yata'abbar minha syai'un, maka jika belum dikawinkan darinya buah akan sedikit pun, fahiya lil mustari, maka dianya buah milik pembeli. Wa illa jika tidak, wa in tu'ubbira minha syai'un, jika sudah dikawinkan darinya buah akan sesuatu, falil bai', maka buah bagi penjual. Ai fahiya jami'uha lahu, dianya buah, semuanya buah itu milik penjual. Wa aslu fi dzalik, dalil dalam hal ini adalah marwa syekhan, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sina Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a nakhlan, siapa saja menjual ia akan korma, maksudnya batangnya, qad ubbirat, sungguh telah dikawinkan akan ia korma, fasamaratuha lil bai', maka buahnya korma itu milik pembeli. Illa ayyastarital mubtadi, kecuali bahwa mensyaratkan oleh pembeli. Mafhum hadis itu adalah anah, sesungguhnya buah idza lam tu'abbar, apabila belum dikawinkan, takunu samarah lil muslim, niscaya adalah buah itu milik pembeli. Illa ayyastarital bai', kecuali bahwa mensyaratkan akannya buah oleh penjual. Nah, ketika seseorang menjual batang korma, apakah masuk tanahnya? Tidak. Nah, cuman tanahnya dipinjamin sampai korma itu mati. Tapi kalau dijual kebun korma, masuklah kormanya, masuk pagarnya. Nah, kalau dijual batang korma, tadi dari bahas tanahnya nggak masuk. Nah, buahnya bagaimana? Buahnya, kalau jual belinya disyaratkan buah adalah milik salah satu, ikut syarat itu. Saya beli kebun korma ini, buahnya untuk saya, berarti milik pembeli. Saya jual kebun korma ini, saya jual pohon korma ini, buahnya untuk saya, berarti buah milik penjual, sesuai dengan syarat.
Tapi kalau nggak ada menyinggung, syarat hal tersebut nggak disinggung-singgung, saya jual pohon kurma ini sama kamu harga sekian, saya beli. Ya ke atas ternyata ada buah. Buah adalah milik pembeli. Kalau buahnya belum dikawinkan. Buah adalah milik penjual. Kalau buah sudah dikawinkan. Kalau itu kurma 10 batang, baru dikawinkan 5 batang atau 3 batang, maka ke-10-nya itu milik penjual kalau sudah dikawinkan. Jadi standar kawin itu, standar dikawinkan itu nggak mesti semua. Nah, kalau sudah dikawinkan sedikit saja, fajami'uha lahu. Dasar hukumnya hadis yang tadi. Nah, dalam matan hadis hanya ada buah yang sudah dikawinkan milik pembeli, kecuali kalau disyaratkan oleh penjual untuk dirinya. Maaf, buah yang sudah dikawinkan milik penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli. Mafhum mukhalafahnya adalah buah yang belum dikawinkan milik pembeli kecuali disyaratkan oleh penjual. Wa kaunuha fil awali lil ba'i sadiqun bi an tusrata lahu. Keadaannya buah pada kondisi awal, yaitu belum dikawinkan, bagi penjual itu terbenar dengan bahwa disyaratkan akan ia buah untuk penjual atau diam ia penjual dari demikian. Keadaan buah pada kondisi awal, yaitu buah yang belum dikawinkan, milik penjual, itu bisa terbenar dari 2 cara. Satu, disyaratkan buah milik penjual, atau diam ia penjual dari demikian syarat. Wa kaunuha fi tsani, keadaannya buah pada kasus nomor 2, yaitu buah yang sudah dikawinkan, itu bagi pembeli itu terbenar dengan seperti demikian juga. Disyaratkan buah itu milik pembeli atau diam, tetap buah milik pembeli karena belum dikawinkan. Wa ulhiqa ta'biru ba'diha bi tabri kulliha, disamakan hukum mengawinkan sebagian buah dengan mengawinkan semua buah dengan cara tabi'iyati ghairil mu'abbar lil mu'abbar, mengikutkan buah yang belum dikawinkan bagi yang sudah dikawinkan. Kenapa buah yang belum dikawinkan juga ikut milik penjual ketika buah baru dikawinkan sebagian? Dijawab, disamakan hukum mengawinkan sebahagian buah dengan sebahagian dengan dikawinkan semuanya dengan cara mengikutkan buah yang belum kawin disamakan. Buah yang belum dikawinkan, buah nggak boleh kawin sendiri, disamakan buah yang belum dikawinkan dengan yang sudah dikawinkan. 5 pitatabu'i dzalika minal usri, karena sesuatu dalam menyelidiki demikian mana yang sudah dikawinkan dan mana yang belum dikawinkan, itu termasuk hal yang sulit. Kita nggak bisa bedakan mana yang sudah, mana yang belum. Apa itu kawin? At-ta'biru tasfiku ta'il inath, mengawinkan buah kurma itu adalah membelah pelepah atau mayang betina. Membelah
pelepah mayang betina. Kemudian dipotong mayang jantan, kemudian dipukulkan ke pelepah mayang betina. Wazzarruz zukur fihi, kemudian menaburkan pelepah jantan padanya pelepah betina. Liyaji'a ratwa ajwan, supaya menghasilkan korma basahnya yang lebih bagus. Mimma lam tu'abbar, dari tanaman yang tidak dikawinkan. Wal adatu iktifa bi ta'biril ba'd, biasanya itu cukup mengawinkan sebagian. Wal baqi yatasaqqaqu bi nafsi, sementara yang sisa dia akan terbelah dengan sendirinya. Wa tambutu rihul mazkur ilaihi, dan tumbitu tambusu dan tersebar angin demikian yang telah disebutkan kepadanya. Jadi yang sudah dikawinkan akan berhembus anginnya ke pelepah di sebelahnya. Waqad la yu'abbaru syai'un, kadang-kadang tidak perlu juga dikawinkan satupun. Wa yatashaqqaqu kull, belah semuanya. Nah, wal hukmu kal mu'abbar, hukumnya sama dengan yang sudah dikawinkan, karena diperhitungkan adalah zuhur maksud. Jadi tergantung kormanya. Ada korma yang harus kawin manual, ada yang kawin alami. Ada korma yang dikawinkan manual sebagian, kawin alami sebagian yang lain. Nah, yang pada intinya kawin atau tidak dikawinkan, kalau pelepahnya sudah belah, berarti sudah dianggap dikawinkan, berarti milik penjual. Walizalika, oleh karena demikian adalah musannaf berpaling Imam Nawawi dari perkataan muharrar. Apa kata muharrar? Lam takun mu'abbarah, yang tidak ada ia pelepah itu dikawinkan. Kemana Imam Nawawi berpaling? Ilama qalahu, kepada sesuatu yang mengatakan ia Imam Nawawi akan sesuatu. Nah, Imam Nawawi tidak mengatakan kawin enggak kawin. Wa samaratun nakhlil mabit, wa samaratun nakhlil mabit in syaritat lil ba'i aw lil mustari umila bi wa illa fa illam yata'abbar minha syai'un. Imam Nawawi menggunakan bahasa lam yata'abbar, jika tidak terkawin darinya oleh sedikit pun, maka dia bagi pembeli. Jika dia sudah terkawin, maka dia bagi penjual. Jadi bahasa Imam Nawawi bukan mu'abbarah, bahasa muharrar mu'abbarah, dikawinkan. Kalau dikawinkan berarti identik dengan perbuatan orang lain. Sementara Imam Nawawi menggunakan bahasa lam yata'abbar, kalau belum kawin darinya oleh sedikit pun, berarti milik pembeli. Kalau sudah kawin, berarti milik penjual. Berarti Imam Nawawi memfahamkan yang pada intinya kawin. Setelah diselidiki, ternyata ada korma yang dikawinkan manual, ada korma yang bisa kawin sendiri dengan alam, dengan angin. Nah, sama dengan padi. Padi juga kawin, tapi alami. Khair.
wa syamila talquz zukur alaih wa syamila talqul zukur, dan mencakuplah pelepah jantan. Fa innahu yatasaqqaqu bi nafsi, karena pelepah jantan itu belah dengan sendirinya. Wala yusaqqu waliban, tidak perlu dibelah pada kebiasaan. Ini untuk membedakan mana pelepah jantan, mana pelepah betina. Jadi yang belah duluan itu pelepah jantan, yang dibelah, yang dikeluarkan dari mayangnya itu pelepah betina. Wa fi man lam yatasaqqaq minhu, kemudian tanaman-tanaman yang tidak terbelah darinya itu ada wajah. Ada pendapat annahu lil ba'i aidan, sesungguhnya pelepah jantan yang tidak bisa terbelah sendiri itu milik penjual juga. Kenapa milik penjual? Li'annahu la samarata lahu, la samarata lahu, karena pelepah yang tidak terbelah itu tidak ada buahnya. Hatta yu'tabaru zuhuruha, sehingga perlu diperhitungkan zahirnya. Bi khilafihi, dengan sebaliknya pelepah betina. Nah, pelepah betina itu kadang-kadang dia tidak bisa terbelah kecuali dengan bantuan manusia. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.